Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita yang Yesus berikan untuk kita. Pada saat ini, Dia atau Yesus adalah sumber segala kehidupan, sumber segala kasih yang selalu Dia pancarkan dimanapun Dia berada, dan teladan yang Dia sudah berikan kepada kita. Baiklah kita mau belajar sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, dan kesempatan demi kesempatan yang Yesus masih berikan untuk kita saat ini, baiklah kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kita boleh datang di bawah kaki salib-Nya, menyerahkan setiap beban kehidupan kita, sehingga Dia akan meringankan itu, sehingga Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, walaupun kita penuh dengan dosa, walaupun kita penuh dengan kesalahan, tetapi Dia selalu memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk berubah, untuk mau diajar dari hari ke hari. Biarlah ini menjadi suatu pengharapan bagi kita, sehingga di dalam kehidupan kita setiap harinya kita boleh terus mengandalkan Dia. Dan kembali lagi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke judulnya, yaitu Malaikat Melayani Kebutuhan Manusia. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Pada dewasa ini, sama seperti pada zaman rasul-rasul, pesuruh-pesuruh surga yang melanglang buana berusaha menghibur orang berduka, menjaga yang tidak bertobat, memenangkan hati manusia kepada Kristus. Kita tidak dapat melihat mereka secara pribadi, meskipun demikian mereka ada dengan kita, memimpin, menunjuk, dan menjaga. Jadi suatu janji yang Yesus berikan untuk kita, bahwa kita akan dijaga oleh para malaikat-malaikat Tuhan. Bagaimana mereka memberikan kita suatu pengertian, memberikan kita suatu pemahaman, supaya kita dapat mengerti akan maksud-maksud Tuhan atau jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa pada zaman rasul-rasul dahulu, pesuruh-pesuruh surga yang mereka pergi untuk menyampaikan akan kabar sukacita itu, mereka selalu menghibur akan orang-orang yang berduka, mereka selalu menjaga orang yang tidak bertobat, dan juga mereka memenangkan hati manusia kepada Kristus. Jadi satu pekerjaan yang sangat-sangat mulia yang Yesus sudah percayakan bagi setiap rasul-rasul pada zaman dulu. Tentunya rasul-rasul ini adalah seorang manusia sama seperti kita. Dan Yesus juga ingin kita saat ini memakai masing-masing kita pribadi lepas pribadi untuk selalu menunjukkan akan karakter Kristus dimanapun kita berada, sehingga itu menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi setiap orang atau bagi orang-orang yang kita temui. Surga dibawa lebih dekat dengan dunia ini oleh tangga mistik yang dasarnya ditanamkan dengan teguh di atas dunia. Sementara puncaknya mencapai ke takhta ilahi. Malaikat-malaikat selalu naik dan turun tangga yang gemerlapan ini, membawa doa-doa orang yang berkekurangan dan yang susah kepada Bapa di atas, dan membawa berkat serta pengharapan, keberanian dan pertolongan kepada anak-anak manusia. Jadi kembali lagi kita diingatkan bahwa dunia ini dihubungkan dengan surga melalui tangga itu, dan para malaikat
naik turun melalui tangga itu. Mereka selalu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau bertobat untuk datang kepada Tuhan. Mereka selalu mencegah orang-orang untuk tidak melakukan kejahatan itu. Ya karena kasihnya yang begitu besar, sehingga ya mereka harus bekerja, mereka terus melakukan yang terbaik untuk dunia ini atau untuk manusia yang berdosa ini. Mereka bekerja keras untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Dan di sini juga dikatakan mereka membawa doa-doa orang yang berkekurangan dan susah kepada Bapa di atas. Ya, jadi bila kita berdoa, mereka akan mendengarkan dengan seksama dan mereka menyampaikan itu kepada Bapa di surga. Mereka selalu memperhatikan kita. Ya seringkali kita melakukan kesalahan itu. Ya seringkali kita mengulangi kesalahan itu. Ya inilah bagaimana kita harus terus datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan dapat menolong kita, dapat membantu kita untuk kita tidak melakukan dosa-dosa kesayangan kita. Dan di sini juga dikatakan, malaikat-malaikat terang ini menciptakan suasana surga ke atas jiwa, mengangkat kita terhadap yang tidak kelihatan dan kekal. Jadi inilah bagaimana janji Yesus untuk kita. Kita tidak dapat melihat wajah mereka dalam pemandangan kita yang biasa. Ya hanya oleh khayal rohani kita dapat melihat perkara-perkara surga. Telinga rohani saja yang dapat mendengar keselarasan suara surga. Ya, jadi baiklah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita akan mendengarkan itu, bisikan suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya walaupun kita melakukan kejahatan sekalipun, ya Roh Kudus itu juga datang terus membisikkan kita. Tapi kembali lagi Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Ya Tuhan tidak memaksa. Tetapi kembali lagi kepada diri kita, apakah kita mau mendengarkan suara Roh Kudus itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya seringkali kita sebagai manusia biasa, ya kita tidak mendengarkan. Ya tetapi pada saat kita tidak mendengarkan itu dan kita merenung dalam kehidupan kita, kita akan menyesal. Ya biarlah penyesalan kita itu kita kembalikan kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang dapat kembali memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan. Dia pastinya akan mengampuni kita. Ya karena Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya kembali lagi saya mengingat ya bagaimana perjalanan murid-murid Yesus pada saat Yesus dan murid-muridnya berada di dunia ini pada zaman dahulu. Ya kita tahu bersama, ya Yudas mengkhianati Yesus. Ya sebenarnya bisikan Roh Kudus itu datang kepada Yudas, tetapi Yudas terus menolak. Ya sehingga dia mengambil keputusan dirinya sendiri, sehingga dia pun binasa. Ya tetapi ada lagi contoh yang lain seperti Petrus. Ya dia sudah menyangkal Yesus. Ya tapi di dalam penyesalannya itu, ya Petrus datang kepada Tuhan, dia memohon ampun. Dia menyesali apa yang dia sudah perbuat. Ya sehingga bisikan Roh Kudus itu dia terima di dalam kehidupannya dan dia mau diubahkan. Dia mau dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi inilah contoh yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Ya biarlah kita mau seperti Petrus, menyesali semua perbuatan kita, serahkan itu kepada Tuhan. Ya karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, bagaimana setan bekerja keras, dia akan mencari cara ya untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Biarlah kita mau berpegang teguh hanya di dalam firman Tuhan.
Dikatakan di sini, telinga rohani saja yang dapat mendengar keselarasan suara surga. Biarlah kita mau ya menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ya jangan sampai ya kita mengandalkan diri kita sehingga kita akan jatuh. Tapi biarlah kita mau mengandalkan Tuhan kita yang sudah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Kita perlu mengerti lebih baik daripada apa yang kita sadari tentang tugas malaikat-malaikat itu. Adalah baik untuk mengingat bahwa tiap-tiap anak Tuhan mempunyai kerjasama dengan makhluk-makhluk yang suci. Ya. Tentara terang dan kuasa yang tidak kelihatan mengunjungi orang-orang miskin dan yang rendah yang percaya dan menuntut janji-janji Tuhan. Kerubim dan serafim dan malaikat-malaikat yang unggul dalam kekuatan berdiri pada tangan kanan Tuhan. Mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 129 sampai 131. Ya, jadi bagaimana malaikat-malaikat itu datang ke dunia ini, mereka melayani setiap umat manusia. Mereka melakukan ya pekerjaan mereka dengan sesempurna mungkin. Ya karena mereka tahu pekerjaan yang mereka lakukan adalah untuk Tuhan yang ada di surga. Mereka pastikan tidak ada kesalahan pada saat mereka melakukan pekerjaan itu. Jadi inilah ya suatu pelajaran yang sangat berguna bagi masing-masing kita. Betapa pentingnya penyerahan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang selalu memimpin kita, Tuhan yang selalu membimbing kita ya ke jalan-jalan kebenaran itu. Biarlah kita mau dibimbing, kita mau terus diberikan ya suatu pemahaman dari hari ke hari, sehingga kita boleh mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya kembali lagi kita bisa mengingat ya akan perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya dikatakan tadi bagaimana orang-orang yang mempunyai kesederhanaan itu adalah orang-orang yang mempunyai roh kerendahan hati itu, yang mau diajar, yang mau diberikan satu pemahaman untuk mengikuti akan kehendak Tuhan. Ya, walaupun kita hidup di dunia ini, walaupun kita sudah menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, ya kita harus sadar bahwa berkat itu adalah milik Tuhan. Kita pastikan bahwa berkat itu tidak kita nikmati sendiri, tetapi bagaimana kita dapat salurkan itu kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Ya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk berkat-berkat ini. Bantu saya Tuhan untuk melihat dengan kacamata rohani mana orang-orang yang membutuhkan itu. Ya sehingga saya dapat memberikan ya suatu hal yang baik kepada orang-orang di sekitar saya. Ya biarlah kita mau terus belajar. Ya karena pelajaran-pelajaran ini ya Yesus ajarkan kepada kita. Ini adalah pelajaran yang sederhana tetapi mempunyai makna yang indah bagi setiap orang. Dan hari demi hari komitmen yang kita sudah buat, baiklah kita doakan itu dengan sepenuh hati kita, sehingga kita dapat jalankan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya dan di sini juga dikatakan malaikat-malaikat terang ini menciptakan suasana surga ke atas jiwa, mengangkat kita terhadap yang tidak kelihatan dan kekal. Ya, jadi mereka ya selalu memberikan kepada kita suatu hal-hal yang terbaik untuk kita. Ya karena hal-hal itu akan kita bawa ke dalam kerajaan surga. Mereka akan memberikan kebahagiaan yang kekal sampai selama-lamanya. Ya tetapi si jahat memberikan kita kebahagiaan itu hanya untuk sesaat. Itu akan binasa, itu akan musnah pada akhirnya. Ya biarlah kita mau menerima akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya.
Ya jangan kita lengah. Ya jangan sampai kita memilih suatu jalan yang akan menyusahkan diri kita, tetapi biarlah kita mau memilih suatu jalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Baiklah, firman Tuhan pada saat ini dapat memberikan kita suatu semangat yang baru di hari-hari berikutnya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang selalu melayani satu dengan yang lainnya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah berkat Tuhan atau kasih Tuhan itu akan selalu menjadi bagian kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.